Mobil milik Brigjen Purnawirawan Hendrawan Ostefan yang ditemukan tewas di perairan Marunda, Jakarta Utara ditemukan. Lalu bagaimana proses penemuannya dan apakah ini bisa menjadi awal pengungkapan kasus? Kami akan bahas bersama Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari dan Guru Besar Kriminologi FISIP UI Adrianus Meliala. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, Hai, kabar baik, selamat Mas. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Bu Desi, saya ke Anda dulu. Kasusnya tercatat pada 10 Januari dan mobil baru bisa diangkat saat ini. Apa sesungguhnya kendala yang dialami tim SAR untuk mengangkat mobil itu, Bu? Oke, baik. Jadi begini, dari awal kejadian itu memang sudah ditangani pihak kepolisian ya. Jadi kami itu baru diinfokan untuk membantu ya mencari objek berupa kendaraan tersebut itu hari ketiga ya, itu Hmm. sekitar hari Kamis kemarin, dan kami langsung melakukan pencarian itu hari pertama, hari kedua tidak ditemukan karena memang arus bawah lautnya sangat kuat, sehingga juga visibility kami terbatas, dan hari ketiga tadi alhamdulillah ya kondisi lautnya sudah tenang sehingga kami bisa melakukan pencarian dengan cepat. Dan itu diketemukan dari lokasi jatuhnya yang dari CCTV itu nampak sekitar 5 meter jaraknya. Dan kedalaman pun tidak terlalu dalam ya, artinya bisa dijangkau sehingga kami mudah untuk mengikat yang benda yang bisa kita raba itu adalah ban itu tadi. Ban dengan plastis. Jadi itu untuk dikaitkan dengan katrol kami lakukan pengangkatan jadi selesai sekitar 10.48 gitu. Dan kondisi mobil saat diangkat itu kondisinya bagaimana, Ibu? Waktu diangkat memang seperti yang terlihat ya, itu sudah nampak hancur ya. Dari bemper depan gitu kan, terus kaca juga berapa sudah pecah dan beberapa kendaraan nampak bannya juga sudah ada yang tidak utuh ya, tinggal velgnya ya. Selain mobil ada lagi barang-barang lainnya ditemukan, Bu? Atau mungkin ada temuan baru yang ada di dalam mobil? Kalau yang di dalam kendaraan kami sama sekali tidak menyentuh untuk dalam ya. Kami hanya memastikan pas kami lihat itu di dalam kendaraan tidak lagi ada korban lain. Itu kan baik di kursi depan dan di belakang itu kosong. Jadi kami murni tadi hanya mengangkat kendaraannya dan tidak ada korban lain dipastikan di dalam kendaraan tersebut. Oke, saya pastikan lagi berarti tidak ada korban yang ditemukan oleh tim SAR saat mengangkat mobil itu ya, Bu ya? Ya, betul. Oke, Ya. Prof. Adrian melihat sudah ada temuan seperti ini, mobil sudah terangkat, apakah ini bisa menjadi awal untuk bisa menelusuri bahwa ini kejadiannya seperti apa? Apakah ada unsur kejahatan di balik insiden ini? Saya tadi tertarik dengan kata-kata Ibu Desi soal kaca pecah, ya. Hmm. Jadi itu memungkinkan lalu jenazah korban itu keluar dan mengapung. Tadinya saya berpikir kalau ini adalah satu tindakan bunuh diri, maka dia tidak akan keluar dari mobilnya, ya, dan tidak akan ditemukan tubuhnya mengapung, ya. Tetapi ketika ternyata kaca pecah dan itu saya kira kena tekanan air ya, Bu ya, maka kemudian lalu jenazah keluar dan mengapung. Itu satu. Yang kedua, tentu untuk memastikan apakah pada saat yang bersangkutan di dalam air itu sudah dalam keadaan mati atau tidak, itu tentu hasil otopsi akan makin memperjelas. Jika yang bersangkutan memang pada waktu masuk ke air sudah dalam kondisi mati, sudah dalam kondisi tidak bernyawa, maka tentu tidak akan ada air laut yang masuk dalam paru-paru. Sementara kalau dia masih hidup, maka kemudian pasti ada air laut yang masuk, dan bukan hanya air laut tapi juga ada rumput laut, ada lumpur begitu ya, yang akan memenuhi paru dari sang korban. Jadi saya kira dalam hal ini hasil otopsi akan amat krusial. Yang ketiga, kalau lihat dari lokasi, tentu ini bukan sesuatu lokasi yang gampang dicapai oleh sebarang orang. Hanya orang yang biasa tahu daerah situ yang kemudian lalu bisa berpikir bahwa akan meloncat dari situ. Dengan kata lain, kalau ini ada satu tindakan bunuh diri, maka itu bunuh diri yang intensional, ya, yang memang sudah diniatin oleh yang bersangkutan dengan cara memilih lokasi, memilih waktu juga, ya, yang jam 00.35 tadi, sehingga kemudian dia bisa melajukan mobilnya dan kemudian terjun tanpa halangan. Demikian. Dan Anda menilai bahwa sopir ini tidak menggunakan seat belt saat kondisi di saat itu? Itu juga saya kira makin memungkinkan ketika kaca pecah akibat dari tekanan udara, lalu membuat yang bersangkutan kemudian mengambang keluar, gitu ya.
Lain halnya kalau misalnya seatbelt itu masih terpasang, tentu lalu kemudian akan membuat yang tubuh korban itu terikat. Namun ada juga kemungkinan Hmm. ya, jadi memang yang bersangkutan ingin bunuh diri, tapi begitu di dalam pikirannya berubah, dia ingin keluar, tapi kemudian tidak bisa lagi untuk menyelamatkan diri karena tadi tekanan air tentu saja kuat sekali di dalam, dia kehabisan nafas dan kemudian dalam rangka keluar dari mobilnya, dia kemudian lalu mati karena sudah tersedak dan akibatnya mengapung. Mungkin bisa juga begitu. Oke, tadi saya sebut sopir, padahal maksud saya itu ke arah korban begitu. Tapi ditambah lagi dengan pernyataan dari pihak kepolisian bahwa dari hasil visum tidak ditemukan tanda-tanda luka, sehingga Anda bisa menyimpulkan demikian begitu ya, Pak? Kalau soal tanda luka itu kan akibat dari pukulan. Tapi yang paling menentukan tadi, dan itu saya kira perlu dikejar dari kepolisian, adalah bagaimana lokasi paru sebenarnya. Bagaimana status paru, apakah paru itu terisi lumpur dan air laut atau tidak. Nah, kalau memang terisi, artinya dia memang masuk ke laut itu dalam kondisi bernyawa, kondisi hidup ya. Ada dua kemungkinan, dia memang menunggu sampai kematian, atau dia pada saat terakhir lalu berusaha untuk menyelamatkan diri gitu ya, tapi kemudian nggak bisa dan ujung-ujungnya kemudian mati juga. Nah, tapi kalau kemudian yang bersangkutan memang dalam kondisi sudah mati, itu artinya yang bersangkutan memang dibuat sedemikian rupa sehingga lalu menjalankan mobilnya pada saat dia kondisi tidak sadar ya. Dalam kata lain kita bicara mengenai mobil yang dimasukkan giginya dan kemudian lalu blong sampai kepada ujung dermaga dan kemudian terjun. Mungkin begitu. Oke, sejauh proses evakuasi terhadap kendaraan itu, Bu Desi, apakah ada pihak lain selain polisi yang ikut memantau proses dan ikut berkoordinasi terkait dengan penemuan mobil itu, Bu? Selain dari pihak kepolisian tidak ada, Pak, hanya dari pihak polisian dan hal ini Polda Metro Jaya. Oke, jadi proses komunikasi, koordinasi yang waktu itu boleh diceritakan lagi, Bu, bagaimana, Bu? Oke, baik. Kami terima info dari Polda itu untuk meminta bantuan Basarnas mencari kendaraan milik korban yang dia jatuh di sekitaran Pelabuhan Marunda. Kemudian korban diketahui sudah ditemukan pada tanggal 10 ya, 10 Januari 2024 itu sekitar sore, dan kami baru diinfokan itu hari Kamisnya. Jadi kami langsung ke lokasi dan itu lakukan pencarian, namun pada saat itu memang kondisi ombak tidak bersahabat ya, sehingga kami seharian itu belum bisa menemukan, namun objek diduga kendaraan di hari pertama sudah tampak. Dan Dari posisi dari mobil itu, sorry saya potong, Bu, posisi mobil dengan posisi jenazah itu lokasinya berdekatan atau gimana, Bu? Untuk lokasi jenazah ya, yang menemukan ada waktu itu dari pihak polisian juga, sehingga kami tidak mengetahui pasti pas saat korban di posisi sebelah mana ditemukannya. Namun infonya memang tidak jauh dari lokasi penemuan kendaraan pagi tadi. Oke. Prof. Adrian, begini, dilaporkan juga bahwa korban ini sempat berputar-putar di area Bogor dan Jakarta sebelum masuk ke wilayah Marunda. Anda menangkap bahwa ini menunjukkan korban dalam posisi bingung saat kejadian itu? Boleh jadi, dan memang itu menunjukkan ciri umum ya dari orang yang tengah berpikir-pikir tentang bagaimana mengakhiri hidup dan dalam kondisi desperate ya. Jadi sudah tidak lagi tahu solusi lain dan lebih memilih untuk mengakhiri hidup, tapi mengakhiri hidup dengan cara apa? Dengan di mana? Ya bagaimana? Itu pertimbangannya. Nah, apalagi kemudian yang bersangkutan sudah memutuskan hubungan ya dengan orang terdekat, kelihatannya tidak lagi membawa handphone. Jadi memang betul-betul sudah tinggal berpikir tentang mau mati bagaimana. Nah, saya menduga bahwa itulah yang menjadi dasar mengapa yang bersangkutan berputar-putar. Demikian. Sehingga menurut Anda dengan mobil yang sudah terangkat ini akan menjadi bukti kunci untuk mengusut perkara ini, atau ada hal lain yang harus dilakukan oleh polisi untuk mendalami perkara ini? Saya kira tiga hal ya. Yang pertama tadi yang saya katakan kondisi tubuh ya, dan terutama rongga dalam, terutama paru, untuk memastikan apakah yang bersangkutan sudah mati pada saat sebelum memasuki air atau belum. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita juga tertarik ya dengan komunikasi digital yang bersangkutan sebelum meninggal ya, dan juga menarik untuk kita pertanyakan seorang yang sudah berusia 75 tahun dan pensiun pada usia 58 tahun kok masih membawa-bawa identitas TNI-nya dan BIN-nya. Ini menarik juga nih ya, sudah sekian lama meninggalkan instansi, sudah sekian lama purna, tapi kok masih membawa-bawa ya. Kenapa ya? Apa memang yang bersangkutan memang biasa seperti itu, atau memang membawa
membawa surat tersebut untuk supaya kemudian polisi dapat dengan mudah mengetahui bahwa dia adalah purnawirawan TNI dan pernah bertugas di BIR. Mungkin begitu. Bu Desi dan Prof. Adrian, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Selamat sore.